Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kali ini saya akan jelaskan ilmu balaghah ya secara ringkas karena memang ini diambil dari kitab Matan Al-Bidayah fi Ilmil Balaghah ya. Ini dulu saya ikut dengan daurahnya Ustadz Nur Fajri Ramadan ya. Sangat bagus ya. Di sini beliau menerangkan tentang syarah dari matan ini ya. Nah, untuk singkatnya saya tidak baca muqaddimah ya, tapi langsung ke isinya ya. Di sini al-balaghatu ya, al-balaghah wa fiha salasatu kutubin ya. Di dalam ilmu balaghah itu ada 3 kutub atau 3 bab ya. Ada ilmu ma'ani di situ, ada ilmul bayani dan ilmul badi'i atau ilmu badi' ya. Jadi 3 pembahasan ini yang dibahas di dalam ilmu balaghah. Ya, sebelum itu ya di dalam menuntut ilmu pasti kita harus tahu dulu dasar sila ilmu atau namanya mabadi asyrah ya. Kalau di dalam bahasa Arab mabadi asyrah atau 10 pokok yang harus diketahui dalam materi tersebut atau ilmu tersebut atau di dalam buku tersebut ya. Karena di sini ilmu balaghah, maka kita harus tahu apa saja yang 10 pokok yang harus kita ketahui dari ilmu balaghah, yaitu yang pertama adalah definisi, lalu objek bahasan ya, di situ nomor 2 objek bahasannya apa saja balaghah itu, lalu nomor 3 manfaat belajar ilmu balaghah apa, lalu 4 keutamaan mempelajari ilmu balaghah itu apa ya. Lalu nomor 5 kedudukan ilmu balaghah itu di dalam Islam seperti apa, atau di dalam ilmu itu seperti apa, ilmu agama ya tentunya ya, karena berhubungan dengan bahasa Arab ya. Lalu nomor 6 penemunya siapa ya ilmu balaghah ini. Lalu nomor 7 tentang nama di sini maksudnya istilah lain dari balaghah itu apa saja. Lalu nomor 8 ada ilmu yang terkait ya, yang terkait dengan ilmu balaghah itu nanti ilmu yang terkait itu nyambungnya kemana. Untuk ilmu balaghah sendiri saya jelaskan sedikit, nanti akan berkaitan penting dengan ilmu usul fikih ya. Jadi kalau mau jadi ahli fikih ya, ya harus tahu balaghah dulu gitu ya. Termasuk juga nanti berkaitan erat dengan ilmu tafsir ya. Jadi pentafsir atau ahli tafsir itu pasti harus paham dulu ilmu balaghah ya gitu. Lalu nomor 9 tentang hukum mempelajari ilmu balaghah itu apa. Lalu nomor 10 topik atau tema-tema yang dibahas di dalam ilmu balaghah itu apa. Nah, itu adalah 10 pokok ya yang harus kita ketahui dalam ringkasan mempelajari balaghah ini. Ya. Lalu sekarang kita jabarkan satu-satu mabadi asyrah tersebut ya. Yang pertama adalah pertanyaan pertama, apakah itu ilmu balaghah? Tadi tentang definisi berarti ya. Nah, di sini secara etimologi atau secara bahasa balaghah artinya sampai atau al-wusul di situ ya. Lalu definisi secara terminologi atau secara istilah adalah ilmu tentang menyesuaikan ucapan sebagaimana kondisi pembicaraan disertai kefasihannya ya gitu ya. Jadi ini istilah ilmu balaghah secara istilah ya. Definisi ilmu balaghah secara istilah yaitu ilmu tentang menyesuaikan ucapan sebagaimana kondisi pembicaraan disertai kefasihannya. Ya,
saya ringkas aja ya, nanti videonya bisa diperlambat atau bisa diberhentikan dulu gitu ya. Saya menjelaskannya agak cepat biar waktu melihatnya nggak banyak, atau ini hanya untuk murojaah saja ya. Ini untuk murojaah apabila misalnya murid-murid saya yang sudah pernah belajar ke saya untuk murojaah gitu ya. Jadi ahsannya memang kalau belajar kan harus lambat gitu ya, dimengerti dulu, karena ini sesi murojaah jadi sistemnya saya percepat ya. Lalu apakah objek bahasan dalam ilmu ini ya? Objek bahasan dalam ilmu balaghah yaitu ungkapan-ungkapan bahasa Arab. Ya pasti ya, karena memang seputar bahasa Arab gitu. Atau namanya asalib Arabiyah. Lalu berikutnya, apa sajakah manfaat mempelajari ilmu ini? Ya, ini bisa dibaca di situ. Mempelajari ilmu balaghah akan memberikan sejumlah keuntungan, di antaranya membantu mendalami Al-Quran dan Sunnah, memperjelas pemahaman terhadap syair dan nathar atau prosa Arab serta kitab ulama, menampakkan keindahan bahasa Arab, ya, menumbuhkan cita rasa atau dzauq bahasa Arab kepada orang non-Arab, dan memberikan barometer penentu indah tidaknya serta baik tidaknya suatu teks Arab. Ya, di situ ada rujukannya ya. Jadi di situ Aiman Amin ya di kitab Al-Kafi ya, halaman 2324. Ya, semuanya ada rujukannya ya, ada referensi kitabnya. Jadi bukan menyimpulkan sendiri, tapi memang diambil dari kitab ulama. Ya, lalu berikutnya Al-Imam Al-Akhdari mengatakan sebab ia, yaitu ilmu balaghah, laksana ruh bagi i'rab. Ya, i'rab tahu ya, i'rab Al-Qur'an gitu kan, kaidah i'rab udah tahu ya, karena namanya belajar balaghah itu pasti setelah kita sedikit tahu tentang i'rab ya. Walaupun misalnya belajar baru tingkatan sampai jurumiyah atau mukhtarat ya, boleh ya, baru memahami mukhtarat atau jurumiyah boleh ikut materi balaghah ini ya. Yang penting kalau ada misalnya i'rab yang belum ada di kitab mukhtarat atau jurumiyah, bisa merujuk ke kitab mulakhos ya. Ya, sebenarnya bagusnya sudah khotam dulu kitab mulakhos ya. Ya tahu ya, kitab mulakhos bahasa Arab ya, itu kitab terkenal yang dipakai di ma'had biasanya. Ya, untuk setingkat SMA atau D2 gitu ya. Itu bagus, kitab tersebut memang lengkap. Sebelum alfiyah bagusnya belajar mulakhos ya. Jadi kalau sudah khotam mulakhos, insyaallah bisa mempelajari ilmu balaghah lebih cepat ya. Kalau baru mukhtarat bisa juga ya, tapi nanti akan dijelaskan misalnya tentang uslub ta'ajub kalau nggak salah belum ada. Lalu qasam, bagaimana cara membuat kalimat dengan qasam ya. Lalu ada juga ya sedikit banyak ada yang perlu ditambahkan ya kalau baru belajar mukhtarat, tapi insyaallah bisa difahami ya, sangat mudah ya. Yang penting belajar itu, yang penting semangat. Nah, lalu berikutnya tadi sampai i'rab ya tadi ya. Sebab ilmu balaghah laksana ruh bagi i'rab, dan ia bagi ilmu nahwu bagaikan jiwa. Ya, pokoknya seputar nahwu, i'rab ya. Pasti harus menguasai dulu ya sebelum belajar balaghah. Lalu pertanyaan kelima, adakah keutamaan mempelajari ilmu balaghah? Ya, ini keutamaannya adalah ilmu balaghah dengan ketiga ilmunya, yaitu tadi yang sudah disebutkan ya, balaghah itu seputar ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi gitu ya.
termasuk 3 dari 15 ilmu yang menjadi prasyarat seorang mufassir sebagaimana disebutkan Imam As-Suyuti. Ya, jadi Imam As-Suyuti menyebutkan syarat menjadi mufassir itu harus menguasai 15 ilmu. Nah, yang tiganya tiga dari 15 tersebut adalah ma'ani, bayan, dan badi, gitu ya, yang terangkum dalam ilmu balaghah, gitu ya. Lalu berikutnya mabadi kelima berarti ini ya, adakah keutamaan mempelajari ilmu balaghah ya. Nah, di sini dijelaskan begitu juga ilmu balaghah merupakan elemen esensial sekali dalam ilmu usul fikih. Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit ya. Ya, jadi keutamaannya akan sangat berhubungan sekali dengan ilmu usul fikih ya. Terutama di pembahasan dalalatul alfaz. Ya, ini kalau yang sudah belajar ilmu usul fikih ya, tahu ya. Sehingga mustahil seseorang yang buta ilmu balaghah dapat menjadi seorang mujtahid ya. Mujtahid kan ilmu fikih ya. Ahli fikih itu mujtahid, otomatis harus menguasai balaghah dulu. Lalu berikutnya keutamaan mempelajari ilmu balaghah ya. Nomor 3 ini ya. Bahkan tanpa memahami konsep dasar ilmu balaghah, seseorang tak akan utuh memahami kitab-kitab para ulama. Pasti ya. Dengan kata lain, selama niatnya lurus, maka keutamaan mempelajari ilmu balaghah akan mendekati keutamaan mempelajari ilmu tafsir dan usul fikih. Ya, jadi sangat erat kaitannya dengan menjadi mujtahid dan mufassir gitu ya. Lalu berikutnya, pertanyaan keempat, di manakah posisi ilmu balaghah dibandingkan ilmu lainnya? Nah, di sini ilmu balaghah yaitu ma'ani, bayan, dan badi tadi tergolong kelompok ilmu-ilmu bahasa Arab, gitu ya. Posisi balaghah itu tergolong kelompok ilmu-ilmu bahasa Arab, ya. Ilmu bahasa Arab lainnya ada semisal ilmu di sini matulul lughah, shorof, nahwu, istiqaq, arud, qawafi, imla, insya ya. Lalu di sini syiar ya, lalu khitobah dan tarikhul Arab ya. Itu adalah seputar ilmu-ilmu tentang bahasa Arab ya. Ya, jadi balaghah itu masih baru 3 ya, nahwu, shorof, balaghah. Ya, bagusnya nanti setelah balaghah belajar ilmu arud ya. Ilmu cara membaca syair, cara membuat syair ya. Jadi agar belajar alfiyahnya juga lebih mantap lagi ya. Karena di alfiyah itu semuanya berbentuk syair ya, alfiyah. Lalu berikutnya, pertanyaan ke-6, siapakah yang pertama kali menjadikan balaghah sebagai suatu ilmu? Ya, di sini secara praktek sejak zaman Arab pra-Islam. Ya. Jadi sebelum Islam datang, orang-orang Arab sudah biasa bersyair gitu. Lalu secara teori untuk ilmu bayan dan ma'ani itu peletak dasarnya adalah Imam Sibawaih ya. Ya, lalu kalau ilmu badi secara teori peletak dasarnya adalah Khalifah Ibnul Mu'taz ya. Nah, ini kitabnya, kitab Imam Ibnul Mu'taz ya, yaitu Kitabul Badi'. Lalu berikutnya, pertanyaan ke-7, apakah nama ilmu ini? Ya, apakah nama ilmu ini? Ya, ilmu ini istilah-istilah lainnya itu kadang di kitab lain itu bukan balaghah namanya, tapi ada yang menamakan kalau Imam As-Sakaki menyebutnya adalah ilmu balaghah, sedangkan Imam Ibnul Mu'taz itu menyebutnya ilmu badi'. Lalu Imam Al-Jahid di sini menyebutnya bayan. Lalu Qudamah bin Ja'far menyebutnya ilmu naqd ya, ilmu balaghah itu ilmu naqd gitu. Lalu Imam Al-Askari di sini sina'atus syi'ri wan nathri. Ya.
itu nama-nama lain dari ilmu balaghah. Lalu berikutnya, pertanyaan ke-8, dari mana sajakah pembahasan ilmu ini bersumber ya? Yaitu bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Sastra Arab, dan ilmu lughah. Ya, pasti ya. Lalu berikutnya, apa hukumnya mempelajari ilmu ini? Ya, hukumnya ialah fardu kifayah, sama seperti ilmu-ilmu bahasa Arab lainnya gitu. Ya, ini diambil dari Khalid Al-Juhani di Al-Binayah. Lalu berikutnya pertanyaan ke-10. Apa sajakah yang akan dibahas dalam ilmu ini? Ya. Nah, di sini ya dijelaskan secara ringkas ya, atau kalau bentuk bagan lebih bagus ya. Dibikin bagan sangat bagus ya. Ilmu balaghah ini nanti ranting-rantingnya banyak, cabang-cabangnya ya. Kalau dibikin bentuk bagan itu biasanya akan lebih mudah difahami ya, atau cari di internet banyak ya bagan ilmu balaghah gitu. Tapi kadang cabangnya sangat banyak ya memang. Ya tinggal dibikin sendiri di ringkasan untuk yang kitab bidayah ini, insya Allah cabangnya nggak terlalu banyak karena memang kitab dasar ya, kitab dasar mempelajari ilmu balaghah. Nah, di sini apa sajakah yang dibahas dalam ilmu ini? Yaitu kita lihat ilmu balaghah seperti telah disebutkan tadi terdiri dari 3 ilmu. Ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'. Berikut ini adalah pokok bahasan masing-masing ilmu ini. Ya, yaitu pokok bahasan ilmu ma'ani yaitu isnad khobari, musnad, musnad ilai, lalu muta'alliqatul fi'il, lalu qasr, insya, ya, fasl wal wasl, dan ijaz, itnab, dan musawah ya. Jadi nanti dibahas tentang khobar dan insya gitu ya, dibahas di ilmu ma'ani. Lalu pokok bahasan ilmu bayan apa aja, yaitu tashbih, isti'arah, kinayah, majaz mursal. Lalu berikutnya yang keempat, pokok bahasan ilmu badi itu membahas tentang tibak, muqabalah, saja', lalu isdiwaj, di sini jinas, tasrih ya, husnul taqsim, iltifat lah, apalagi ini ma bima yushbihu dham wa aqsuhu ya, yushbihu dham ya, dham di sini maksudnya adalah dham ya, penghinaan gitu ya. Madah di sini artinya pujian ya. Madah bima yushbihu dham wa aqsuhu, dan kebalikannya. Lalu tauriyah, lalu bara'atul istihlal, lalu iktibas ya. Ini pembahasan cabang-cabang ilmu badi ya. Tinggal di screenshot ya videonya, atau dihentikan dulu ya, karena untuk dipahami. Ya, berikutnya sejarah perkembangan ilmu balaghah. Ya, sejarah perkembangan ilmu balaghah di sini kita lihat dari era jahiliyah ya, sebelum Islam, yaitu sejak sekitar 300 sebelum Hijriah ya, SH sebelum Hijriah. Lalu era Sibawahi itu sekitar 180 Hijriah. Ya, lalu 3, 4, 5, 6 itu adalah era-era berikutnya, sampai dengan yang ke-6 adalah era Mu'asir. Ya, era sekarang yaitu sejak sekitar 1300 Hijriah. Ya, ilmu-ilmu yang sudah mulai kontemporer ya, ilmu Mu'asir. Lalu berikutnya pembahasan pertama adalah era jahiliyah atau pra-Islam ya, jadi sekitar 300 sebelum Hijriah. Ciri khas era jahiliyah yaitu balaghah begitu alami dari dalam jiwa ya, dipraktekkan secara nyata bahkan dalam keseharian. Jadi orang Arab dulu ya biasa memakai balaghah dalam kesehariannya ya. Dalam kesehariannya bahasanya bahasa balaghah gitu.
Lalu belum ada penyusunan teori, tetapi sudah ada proses penilaian dari aspek balago dan kritik sastra. Ya, jadi secara teori belum dibukukan zaman dulu ilmu balagoh ini ya. Tapi zaman dulu itu sudah banyak lomba-lomba syair gitu ya, otomatis ada unsur balagohnya di situ. Lalu era Sibawaih ya, sejak sekitar 180 Hijriah. Di situ ciri khas era Sibawaih adalah ya bangsa non-Arab sudah bercampur dengan bangsa Arab ya. Sudah mulai bercampur ya. Lalu berakhirnya asrul ihtijajin nahwi wasorfi. Ya, berakhirnya masa ihtijaj ya, nahwu dan sorof. Lalu semakin langkanya bulago yang natural. Ahli-ahli balagoh yang asli gitu ya. Lalu sebagian dasar teori ilmu balagoh mulai disusun walau belum rapi. Nah, jadi di era Sibawaih itu sudah mulai, Imam Sibawaih itu sudah menjadi peletak dasar tadi ya. Jadi peletak dasar ilmu ma'ani dan bayan ya. Ya, jadi teori ilmu balaghah sudah mulai disusun. Lalu di akhir era ini pengaruh ilmu mantik dan ilmu filsafat mulai terasa dalam ilmu balaghah. Ya, untuk Imam Sibawaih sendiri, kitab beliau bernama Kitab Al-Kitab. Ya, kitabnya disebut Al-Kitab. Jadi bukan Alkitab maksudnya Al-Qur'an, tapi di sini adalah Alkitab, judul buku dari ilmu balaghah milik Imam Sibawaih. Lalu berikutnya adalah Al-Badi ya, sudah diterangkan tadi adalah kitabnya kitab milik Ibnul Mu'taz, seorang khalifah ya. Zaman dulu memang seorang khalifah atau pemimpin itu berilmu, alim ya, alim juga dalam masalah agama maupun dalam kenegaraan gitu. Lalu ada kitab-kitab, bisa dilihat sendiri, ada ilmu balaghah digunakan untuk menguraikan keindahan dan kemukjizatan Al-Qur'an ya. Di sini namanya Majazul Quran. Ya, ini kalau sudah mulai banyak mempelajari, sudah mulai menguasai i'rab ya lebih dalam atau alfiyah, bisa merujuk ke kitab-kitab induk ini ya. Kitab-kitab ulama ini. Adapun kalau masih dasar ya kita hanya untuk mengetahui saja apa saja kitab-kitab yang seputar ilmu balaghah gitu ya. Kitab-kitab apa saja yang membahas ilmu balaghah ya. Ini ada Majazul Quran, lalu ada Al-Kamil di sini ya. Ilmu balaghah juga digunakan untuk menguraikan keindahan syair dan prosa Arab. Ada lagi dan seterusnya, tinggal dilihat sendiri di sini, bisa dibaca sendiri ya. Lalu ada nah ini kitab yang ada aroma filsafat atau falsafahnya, yaitu kitab Al-Khosais ya, milik Imam Ibnu Jini. Lalu berikutnya adalah era Abdul Qahir Al-Jurjani. Ya, era ketiga ya. Di situ teori ilmu balaghah sudah matang disusun dan sudah menjadi suatu cabang ilmu yang jelas dan terpisah. Lalu pengaruh ilmu balaghah kian menyebar ke ilmu lain, utamanya ilmu tafsir. Lalu mulai jelasnya pengaruh ilmu filsafat ya dalam ilmu balaghah. Ya, ini di era Al-Jurjani sudah mulai jelas pengaruh ilmu filsafat dalam ilmu balaghah. Ya, jadi kita jadi tahu ya, ternyata ilmu balaghah kitab-kitabnya ada yang termasuki ilmu filsafat di dalamnya, karena memang penulisnya juga seorang filsafat. Ya, di situ ada Dalailul Ijaz dan Asrarul Balaghah milik Imam Al-Jurjani. Lalu tafsir Al-Kasyaf ya, di situ bisa dilihat sendiri. Sekarang kita ke era As-Sakaki 626 Hijriah. Ya, ciri khasnya apa? Untuk era ini sangat menguatnya pengaruh ilmu mantik. Nah, ini ilmu mantik. Kalau tadi ilmu filsafat ya di era sebelum ini.
Kalau ini sekarang ilmu mantik ya, ilmu mantik dan ilmu filsafat. Ya, mulai abai pada inti bahasan dan buah dari ilmu balaghah itu sendiri. Ya, namun lebih sibuk pada pembahasan definisi, terminologi, dan sistematika pembahasan. Tetapi diksi dan gaya penulisan masih penuh nuansa balaghah. Ya, ini di era Imam As-Sakaki. Nah, Imam As-Sakaki ini punya kitab namanya Miftahul Ulum. Ya, buku ini terbagi menjadi 3 bagian: ilmu shorof, ilmu nahwu, ma'ani dan bayan, dengan sisipan ilmu badi. Ya. Lalu era mukhtasarah dan syuruhat. Ya, di sini mukhtasar ya. Ya, kalau tadi kitab-kitab Miftahul Ulum itu kitab besarnya, ya di sini mukhtasarnya. Ada kitab ringkasannya, juga ada syuruhatnya, ada syarahnya. Ya, ini namanya era peringkasan kitab dan era pensyarahan kitab gitu. Ya, di situ era ini terpaku pada penguraian matan yang sudah ada. Ya. Ya. Lalu berikutnya semakin terjebak pada pembahasan seputar terminologi, definisi dan sistematika. Lalu tak lagi menggunakan diksi dan gaya bahasa yang bercita rasa balaghah. Ya. Lalu pembahasan ketiga ilmu balaghah sudah sangat jelas terpisah. Ya, pembahasan ketiga ilmu balaghah sudah sangat jelas terpisah ini ya. Ini penting ya di era mukhtasarah dan syuruhat ini. Lalu di sini kutub semua matan balaghah ya, yaitu Miftahul Ulum ya, milik Imam As-Sakaki. Di antara syarah Miftah ya, di sini nih, di antara syarah Miftah, syarah Miftahul Ulum maksudnya ya. Syarah Miftahul Ulum adalah Miftahul Miftah. Lalu ada Syarhul Miftah ya. Ini kalau sudah faham kitab dasar balaghah dulu ya. Jadi pahami dulu kitab dasarnya, baru kita menginjak ke kitab-kitab ulama ini ya. Lalu 3 ringkasan utama Al-Miftah ya. Nah, ini kitabnya 3 kitab ini ya. Ada kitab Al-Khatib Al-Qazwini ya, menjadi ringkasan Miftahul Ulum terbaik dan terpopuler ya, di sini. Ya. Lalu perlu diketahui ya, untuk kitab ini, kitab balaghah ini agar agak berhati-hati ya, karena di situ ada kitab-kitab miliknya yang berpaham Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi perlu sedikit perhatian ya. Jangan sampai setelah baca malah jadi terpengaruh paham Mu'tazilah atau Khawarij ya. Tapi saya tidak sebutkan detail karena kita hanya meringkas saja kitab-kitab ulama apa saja yang jadi kitab induk ya untuk balaghah. Ya, karena kita masih dasar ya. Jadi hanya sekelumit saja penjelasannya, hanya untuk mengenal kitab-kitab apa saja dalam ilmu balaghah dan imam siapa saja gitu. Nah, di situ sebagian syarah Talkhisul Miftah ya. Kitab Al-Miftah itu tadi ditalkhis ya, di ringkas. Lalu ini syarahnya ya. Disyarah lagi. Itu kitab-kitabnya ada 4 ya. Lalu di antara ulama yang membuat ringkasan dari Talkhisul Miftah ya. Ya, dibaca sendiri itu ya. Lalu berikutnya, para ulama juga menazumkan Talkhisul Miftah ya. Yang menazumkannya menjadi 100 bait ya dengan kitab ini ya. Lalu berikutnya ada Imam As-Suyuti juga menazumkan Talkhisul Miftah dalam 1000 bait ya. Tuh tinggal dilihat kitabnya
Di situ para ulama lalu mensyarah uqudul jum'an. Juman ini diantara yang terbaik adalah syarah tulisan Imam Asy-Suyuti yang bahkan kualitasnya disebut mengalahkan syuruhat Talkhisul Miftah. Ya tinggal dibaca sendiri. Lalu Al-Akhdari di sini juga menazumkan Talkhisul Miftah. Ya, menazumkan itu maksudnya menjadikan berbentuk syair ya kitabnya dalam 291 bait ya, dan menjadi matan dasar ilmu balaghah paling populer di Indonesia dan dunia. Ya, ini apa? Kitab Jauharul Maknun, ini saya gedein ya. Nah, ini kitab yang sangat terkenal ya di Indonesia maupun di dunia di sini ya dijelaskan. Ya, memang orang Indonesia banyak yang memakai Jauharul Maknun ini. Para ulama lalu mensyarah Jauharul Maknun ya. Di antara yang terbaik adalah syarah tulisan Ad-Damanhuri. Ya, itu sarahnya di nomor kanan ya. Sarahnya di kanan, adapun kitab Jauharulnya di kiri. Lalu era Mu'asir sekarang ya, yaitu 1300 Hijriyah ya. Ciri khas era Mu'asir yaitu meninggalkan gaya manatiqah dan falasifah ya. Jadi sudah tidak ada unsur ilmu mantik di dalam buku-buku tersebut, juga ilmu filsafat nggak ada ya. Jadi sudah murni lagi tentang pembahasan khusus ilmu balaghah ya di era ini. Lalu kembali ke kitab-kitab klasik induk. Ya, karena kitab klasik induk itu nggak ada pembahasan mantik dan filsafat di dalam ilmu balaghah ya, tidak menyinggung sama sekali tentang dua bab itu. Lalu menggunakan metode pengajaran modern ya, dengan contoh, dengan teori maupun dengan latihan. Ya, itu adalah metode pengajaran modern sekarang seperti itu ya. Agar mudah dipahami, diberikan contoh-contoh soal ya, diberikan contoh ya, diberikan contoh, lalu secara teori juga dapat, lalu latihan soal. Lalu diksi dan gaya bahasa sudah sangat sederhana ya. Ini di era Mu'asir. Di antara buku terpopuler di era modern ini adalah, nah ini yang saya punya, Al-Balaghatul Wadhihah ya. Lalu Jauharul Maknun juga tadi ada ya. Ya, jadi bagus ini ya, Balaghatul Wadhihah itu kitab ringkas, ada terjemahnya juga ya. Jauharul Maknun juga ada terjemahnya, Balaghatul Wadhihah juga ada terjemahnya. Bisa untuk pemula bisa beli dulu yang terjemah apa-apa ya, agar menyingkat waktu belajar. Yang penting paham dulu ya, kalau ilmu itu paham dulu, baru nanti menginjak ke kitab-kitab Arab gitu ya. Ya. Lalu berikutnya adalah Al-Kitabul Awwal ya, kita sudah masuk pembahasan Al-Kitabul Awwal, yaitu Ilmul Ma'ani. Wa fihi arba'atu abwabin, dan di dalam ilmu ma'ani itu ada 4 bab ya. Jadi tadi kan ilmu balaghah ada 3, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi gitu ya. Nah, sekarang yang dipelajari pertama adalah ilmu ma'ani dulu ya, yaitu ilmu ma'ani sendiri terdiri dari 4 bab, yaitu al-kalamu di situ ya, lalu al-qasru, lalu al-ijaz, yaitu yang tulisan Arab ya, bisa dilihat ya. Al-babu tsalits al-ijazu, al-itnabu, al-musawatu. Lalu al-babu rabi' ada al-waslu dan wal-faslu. Ya, jadi ini seputar ilmu ma'ani ya, 4 bab ini. Kalam, qasr, ijaz, itnab, musawah jadi 1, lalu wasl dan fasl jadi 1. Lalu berikutnya secara bahasa ya, ilmu ma'ani ya, maksudnya ilmu ma'ani secara bahasa bermakna makna-makna, karena ma'ani itu jamak ya, jamak dari kata makna
yang artinya atau nama lain adalah ad-dalalat gitu ya. Nah, di situ al-fannul awal ilmul ma'ani ya. Bab pertama yaitu ilmu ma'ani di sini adalah ilmu tentang kondisi-kondisi lafal bahasa Arab yang sesuai dengan kondisi pembicaraan. Ya, karena memang ilmu ma'ani itu nanti seputar nahwu shorof yang dibahas ya. Kaitannya erat dengan i'rab, dengan nahwu dan shorof. Ya, jadi di situ ilmu tentang kondisi lafal bahasa Arab yang sesuai dengan kondisi pembicaraan. Ya, namanya berbicara bahasa Arab kan harus sesuai dengan kaidah nahwu shorof gitu kan. Itu ya. Ini definisi ma'ani. Harus sesuai kondisi pembicaraan. Tentunya harus sesuai dengan kaidah nahwu shorof. Lalu berikutnya al-kitabus tsani yaitu ilmul bayan. Ya, ini masih kulitnya ya. Kulit tentang ilmu-ilmu balaghah. Ya, jadi tadi ma'ani ya, ma'ani ada 4 bab tadi. Sedangkan ilmu bayan di sini juga ada berapa? 4 bab juga, yaitu tashbih, majaz mursal, isti'arah, kinayah. Itu ya. Lalu berikutnya secara bahasa tadi ilmu bayan ya, ini kan nomor 2 ya. Nomor 2 adalah ilmu bayan. Secara bahasa bermakna memperjelas. Bayan kan penjelasan ya, bayan biasanya kita taunya bayan ya. Ya, penjelasan atau memperjelas ya, atau al-idah. Idah itu kan wadih, jelas gitu. Nah, definisi secara istilah ilmu bayan adalah ilmu tentang cara menyampaikan satu makna ucapan dengan beragam cara yang berbeda kejelasannya. Diulang. Ilmu tentang cara menyampaikan satu makna ucapan ya dengan beragam cara yang berbeda kejelasannya. Ya, ini adalah definisi ilmu bayan. Nah, sekarang menginjak ke ilmu yang ketiga, yaitu di dalam ilmu balaghah adalah ilmu badi ya. Ilmu badi wa fihi babani, ada 2 bab, yaitu al-muhassinat ma'nawiyah dan al-muhassinat lafziyah. Nah, secara bahasa ilmu badi adalah pembuat sesuatu yang belum ada sebelumnya, atau namanya al-mubtakir ya. Itu secara bahasa pengertian dari al-badi'. Nah, secara istilah adalah ilmu tentang metode-metode memperindah ucapan setelah sudah diperhatikan aspek kesesuaiannya dengan kondisi pembicaraan dan aspek kejelasan makna. Ya, jadi ini definisi secara istilah ilmu badi'. Diulang. Ilmu tentang metode-metode memperindah. Ya, jadi badi' itu memperindah. Memperindah itu kayak baju itu ada aksesorisnya gitu ya. Ada brosnya, ada payetnya, ada rendaknya gitu ya. Itu namanya aksesoris atau memperindah gitu ya. Memperindah ucapan setelah sudah dipraktekkan aspek kesesuaiannya dengan kondisi pembicaraan dan aspek kejelasan makna. Ya, kejelasan makna kan tadi bayan. Kalau kondisi pembicaraan itu ma'ani. Ya, jadi disesuaikan dulu ma'aninya, bayannya baru badi'nya, diperindah dengan badi' gitu ya. Itu ilmu balaghah seperti itu ya. Nah, di sini ringkasannya, maka dengan kata lain di paling bawah itu ya, dengan kata lain ilmu ma'ani tugasnya menjadikan ucapan sesuai dengan kondisi pembicaraan. Nah, kondisi pembicaraan apa tadi? Ilmu ma'ani ya. Lalu ilmu bayan memperjelas maknanya. Ya, diperjelas lagi maknanya. Terus kemudian ilmu badi memperindahnya. Ya, jadi ini seputar ilmu balaghah ya. Diulang, ilmu ma'ani tugasnya menjadikan ucapan sesuai dengan kondisi pembicaraan, sedangkan ilmu bayan memperjelas maknanya, kemudian ilmu badi memperindah.
kalimat tersebut. Ya, seperti itu ya untuk penjelasan muqaddimah kita dalam mengetahui seputar apa ilmu balaghah ya, dari mabadi asyroh ya, 10 pokok yang harus diketahui dalam mempelajari ilmu balaghah. Barakallahu fikum, semoga mudah difahami ya. Sekali lagi ini adalah sesi murojaah ya. Adapun kalau untuk yang baru mendengarkan, ingin tahu apa sih ilmu balaghah, maka videonya tinggal diperlambat saja ya, bisa videonya diperlambat atau diberhentiin dulu gitu ya. Itu kan cara menyetel YouTube seperti itu ya. Jadi untuk yang mau murojaah dicepetin. Jadi saya biasanya sampai 75%, sampai 200% ya. Cepatnya. Yang harusnya durasi 1 jam kadang bisa didengarkan hanya setengah jam. Kalau mau dilambatin untuk yang baru ingin mengenal ilmu balaghah tentunya. Ya, seperti itu ya cara belajar kita. Ya udah, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.